nah next. Nah, kita akan belajar tentang sosial multimedia pada era digital ini. Nah, kita akan review beberapa. Nah, ini agendanya ya. Jadi agenda kita udah perkenalan dan nanti ada pendahuluan. Nanti terus kemudian ada alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengenerate media itu. Terus kemudian ada beberapa tips dan trik. Terus kemudian ada hasil dan contoh implementasi. Jadi nanti akan melihat beberapa hasil. Terus kemudian ada use case dan juga sampai kepada distribusi. Jadi tidak hanya membuat, tetapi bagaimana media ini bisa kita sebarkan, bisa kita distribusikan kepada lebih banyak orang lagi. Ya oke. Yang pertama kita ini ya, ada satu pertanyaan gitu. Mengapa penting? Jadi kita berangkat dari satu pola yang sama atau satu tujuan yang sama, yaitu bahwa media ini adalah satu yang penting karena media adalah alat komunikasi yang efektif itu. Jadi kita melihat juga perkembangan media dari dulu sampai sekarang itu sudah sangat berkembang dan formatnya juga banyak. Ada yang teks, audio, video, dan gambar dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang sangat penting dan sangat efektif sekali gitu untuk kita bisa ini ya. Jadi komunikasinya atau pesan penyampaiannya itu tidak membosankan. Tetapi ada satu inovasi yaitu media yang berkembang itu tadi. Nah terus kemudian bukan hanya media saja yang berkembang itu, tetapi teknologi lain juga berkembang dan sekarang adalah masuk pada bukan lagi era digital, tetapi yaitu era AI. Jadi bagaimana AI ini sangat berpengaruh juga di dalam dunia multimedia. Bagaimana peran AI ini adalah membantu kita untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, jumlah, terus kemudian kreativitas produksi untuk menghasilkan konten yang lebih efisien, yang lebih berkualitas tinggi dan juga dapat diadaptasi. Jadi kita kan kebutuhan medianya kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin untuk sekolah minggu atau mungkin untuk remaja, mungkin untuk lain sebagainya. Jadi ini benar-benar AI sangat menolong sekali gitu untuk kita bisa bereksplor lebih lagi, berkreativitas lebih lagi, dan mengeksplor banyak hal lah. Dengan AI ini sangat membantu sekali. Nah, dan dari situ juga semakin berkembang bahwa AI tidak hanya membantu. Jadi AI membantu ya, tapi AI juga menjadi partner kita atau menjadi asisten kita untuk kita mengerjakan satu hal. Yaitu yang pertama adalah AI itu bisa jadi co-writer. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan AI dari menyusun, terus kemudian menulis, ataupun bahkan meringkas, mensummary satu artikel, blog, dan lain sebagainya gitu bisa ditolong AI. Dan AI menjadi co-writer kita atau asisten menulis kita. Terus kemudian bisa juga jadi co-editor, jadi mengkurasi, terus kemudian akurat, dan meneliti lagi, titik koma, dan lain sebagainya. Terus juga bisa menjadi translator juga. AI jadi penolong yang sangat baik juga. Nah, kalau di dunia desain pun juga ada gitu. AI dimanfaatkan dengan sangat baik, bisa menjadi co-designer, yaitu menolong kita untuk desain, memberikan referensi, terus kemudian kita bisa juga bekerja secara cepat, bisa membuat postingan, mungkin kalau 10 postingan bisa seharian penuh, tapi dengan AI kita bisa selesai dalam waktu beberapa menit saja. Itulah AI yang menolong kita. Terus kemudian ada co-worker. Nah, ini benar-benar jadi asisten kerja kita. Kita menggunakan AI untuk apa saja. Tetap dipastikan semuanya itu AI sebagai penolong. Tidak bisa semuanya kita serahkan kepada AI untuk AI yang mengerjakan. Tetapi AI lagi-lagi sebagai penolong, sebagai asisten. Itu tadi. Nah, untuk itu kita juga harus ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat ada 4 prinsip AI media. Dan ini juga bisa jadi salah satu supaya kita AI ya instan, AI bisa digunakan ini, ya itu betul gitu. Tetapi ada poin-poin penting di belakang itu semua, yaitu yang pertama perlu diingat bahwa AI itu bukan magic box, jadi bukan kotak sulap langsung jadi apa yang kita pikirkan. Oh, kita mau ini, AI bisa enggak gitu. Tetapi ada proses di situ, ada hal yang secara kita nggak sadar itu AI juga bekerja di situ. Ada proses yang terjadi di belakang itu semua. Terus kemudian yang kedua, ini kita harus menggunakan lebih dari satu AI untuk bisa menghasilkan media yang kita inginkan sesuai dengan tujuan kita. Jadi nggak bisa hanya menggunakan satu AI.
contoh simpelnya gini ya, contoh simpelnya kita ingin membuat grafis atau ingin membuat quote. Itu kan paling nggak kita menggunakan dua dua AI ya, entah itu chatbot untuk kita bisa mendapatkan referensi teksnya, terus kemudian kita menggunakan AI untuk desain. Nah, sesimpel itu aja pun menggunakan dua AI. Jadi untuk membuat desain atau membuat hal lain yang outputnya akan media yang kompleks itu bisa lebih baik ya menggunakan lebih dari satu AI. Terus kemudian yang ketiga kita harus memahami workflow juga, alur kerja. Jadi bagaimana AI juga ada proses-prosesnya ya, ada alur-alurnya di situ. Entah kita memasukkan prompt atau kita terus kemudian di generate oleh AI dan akan keluar jadi output seperti inputan kita. Kita memasukkan prompt apa. Nah itu adalah ada workflow di situ. Terus kemudian kita harus terus belajar, terus menerus coba riset, bagikan kepada teman-teman supaya kita nggak hanya belajar sendiri, tetapi teman-teman juga bisa mendapatkan berkat. Ya, ini hasil beberapa generate AI. Ini konteksnya generate gambar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ragam style yang bisa atau kita bisa nikmati yang di-generate oleh AI. Tentunya untuk anak-anak konsep-konsep gambar yang simple, warna-warna yang mencolok itu akan lebih menarik gitu. Nah, tapi untuk beberapa orang ya perlu detail-detail yang lebih dinamis untuk gambarnya. Maksudnya contoh bentuk seorang prajurit itu seperti apa, detail perisainya apa, pedangnya apa. Dan ada unsur-unsur lain yang untuk anak tidak menarik, tapi untuk orang yang dewasa cukup diperlukan detail-detail seperti itu. Nah, generate AI ini kalau kita lihat di sini ada manfaatnya, tapi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contohnya gambar yang paling kanan ya kalau dari sudut pandang kita. Nah itu ada beberapa gambar yang mungkin untuk beberapa orang itu apa ya membangkitkan rasa takut atau membuat trauma gitu. Maksudnya ada beberapa gambar yang dilihat itu mungkin terlalu jahat atau terlalu kejam. Nah, ini harus menjadi satu perhatian karena masing-masing platform generate itu punya rule aturan masing-masing yang harus kita juga perhatikan waktu kita menggunakannya. Nah, tentu saja ini juga perlu hikmat dari kita untuk kita dalam melakukan prompting baik itu gambar, audio maupun video juga memperhatikan hal-hal etika, hal-hal prinsip-prinsip yang harus kita jalankan. Nah, untuk itu kita akan Melihat apa ya? ini ya, melihat catatan yaitu bagaimana AI ini secara general ya, secara general itu ada tujuannya. Memang AI ini sekarang itu banyak digunakan hampir semua orang. Hampir semua orang, entah itu untuk keperluan pribadi, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan apapun itu gitu. Tetapi itu bukanlah hal yang kita inginkan gitu. Karena kan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Tapi sebelum sampai mengerucut ke sana gitu, kita lihat secara umumnya dulu ya. Secara umumnya yaitu tentang tujuan dan konteks gitu. Tujuan dan konteks kalau di sini kan gambar digunakan dengan tujuan yang jelas. Jadi orang-orang yang menggunakan AI, yaitu tadi yang saya sampaikan, entah untuk bisnis atau untuk kepentingan pribadi itu punya tujuan juga, punya tujuan, punya konteks yang jelas, entah itu untuk entertain atau untuk apapun itu. Tapi itu juga hal yang sesuai kepentingannya mereka. Gitu. Terus kemudian juga bicara tentang etika dan sensitivitas gitu. Jadi bagaimana ini juga harus diperhatikan ya. Jadi tidak menghindari isu-isu yang menimbulkan misalnya kekerasan dan lain sebagainya juga. Inilah yang orang-orang luar sana juga pikirkan itu. Gitu. Orang-orang sana pikirkan itu supaya tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, terus kemudian bicara lagi tentang hal yang sangat penting juga, yaitu kebijakan dan hak cipta. Karena kita hidup di negara hukum, yang dimana sangat, apalagi undang ITE sekarang juga semakin berkembang, dan pastinya orang-orang di sana juga memikirkan gitu. AI yang saya pakai ataupun hasil dari AI itu yang saya gunakan itu pastikan nggak nih, ini melanggar hak cipta nggak? Ataupun ini melanggar kebijakan enggak gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, semua orang yang menggunakan AI rata-rata juga memperhatikan hal ini. Nah, terlebih daripada itu, sebagai orang Kristen kita juga harus memperhatikan apakah
gambar atau audio atau video yang kita buat menggunakan AI itu sesuai dengan ajaran Alkitab. Apakah itu Alkitabiah? Apakah cerita-cerita yang kita buat atau gambar-gambar ilustrasi yang kita generate itu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah, itu yang menjadi pembeda konten media umum dan konten media Kristen. Nah, yang sisi lain tentu juga harus kita perhatikan bahwa bukan hanya perihal baik dan buruk, tapi apakah itu juga memunculkan nilai-nilai kekristenan. Nah, yang paling penting juga kita harus eh, selalu mengingat bahwa apapun yang kita lakukan ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau di sini konteksnya AI, jadi AI for God. Jadi AI untuk kemuliaan nama Tuhan melalui konten-konten yang kita buat bersama dengan AI. Nah, kemudian berikut ini adalah platform-platform yang beberapa kami gunakan untuk mengenerate beberapa gambar yang sebelumnya. Dan mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sudah gunakan beberapa alat-alat di sini. Udah ada yang pernah pakai, mungkin bisa komen di live chat ya. Oh, sudah pernah pakai Soundlab, udah pernah pakai Suno. Mungkin kalau Suno udah Bapak Ibu Saudara sekalian coba ya sebagian besar, karena ini sempat hype beberapa waktu yang lalu. Terus kemudian ini juga ada hal-hal lain, misal kayak chatbot, ada Gemini, terus kemudian ada video itu di ID, terus ada CapCut, ada Leonardo dan lain sebagainya. Ini memang alat-alat yang sangat powerful ya, powerful sekali untuk digunakan khususnya untuk mengenerate media. Tapi memang ada beberapa tools itu yang harus berbayar gitu. Jadi kalau nggak berbayar bisa digunakan gitu, tetapi ada batasan-batasan, semisal kayak batasan karakter atau batasan token, berapa kali kita bisa mengenerate dalam sehari, terus kemudian ada juga hasil-hasil yang mungkin kalau berbayar itu akan lebih spesifik dan lain sebagainya. Dan ini adalah lagi-lagi beberapa ya, tapi masih ada banyak ratusan lagi tools AI, dan sekarang pun juga mungkin masih berkembang ya tools yang ada. Ya, tentunya Bapak Ibu juga pernah gunakan AI yang tidak tercatat di sini ya, bisa disarankan di komentar gitu. Oh, untuk gambar bagusnya pakai ini, untuk audio ini, untuk video ini. Nah, kita saling berbagi ilmu. Nah, untuk itu kita juga harus melihat tips dan trik. Nah, bagaimana dalam proses pengerjaannya kita memanfaatkan AI ini harus melihat beberapa aspek. Yang pertama itu kredit. Nah, masing-masing platform atau AI ini ya seperti yang tadi Nehemia sampaikan, ada batasannya untuk akun-akun yang tidak berbayar atau akun-akun yang free. Jadi ya umumnya kita dapat 1-3 kali kesempatan atau bahkan ada 1-5 kali kesempatan mengenerate entah itu gambar, entah itu audio, entah itu video. Nah, di sini kita bisa berhikmat. Jadi kalau kita sudah tahu batasannya, ya di hari pertama kita mencoba prompt yang kita buat, kita tester di hari ini kita coba hasilkan. Nah, kalaupun ada perbaikan, prompt yang hari ini kita pakai, kita perbaiki, kita uji lagi besok. Tentunya hasilnya pasti akan berbeda dan harapannya akan lebih baik. Karena harusnya kita juga mengembangkan prompt yang kita masukkan ke dalam generative AI-nya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan pemahaman kita tentang platform ini ataupun AI yang digunakan. Nah, kita ya harus cari tutorial, kita bisa belajar dimanapun. Kalau generate beberapa konten-konten media, entah itu gambar, audio, dan video. Kalaupun mau yang lebih singkat, biasanya ya di TikTok atau di Instagram ada cuplikan-cuplikan kurang dari 3 menit atau bahkan yang semenit untuk mengenerate satu produk. Yang kedua, setelah kita belajar, otomatis kita bisa menyusun formula lebih baik lagi. Kalau di Sabda ada formula yang namanya fokus, untuk kita bisa bercakap-cakap dengan AI. Nah, untuk gambar, formula fokus juga bisa kita gunakan. Tapi kita harus memperhatikan aspek-aspek di dalam platform-platform masing-masing. Contohnya dalam AI musik gitu, kita harus perhatikan struktur musik. Jadi kita harus kasih intro, bridge, ref, dan lain-lainnya. Untuk gambar kita juga harus perhatikan style. Kita mau pop art, realism, atau yang lainnya. Nah, yang kemudian
Ya, tentunya untuk mengenerate sesuatu yang lebih baik, kita pastinya gunakan beberapa generate AI gitu. Maksudnya untuk hasilkan satu gambar, mungkin kita bisa ke GPT dulu untuk tanya, saya mau membuat ilustrasi tentang tokoh Daud gitu. Nah, gambar apa, tolong bantu buatkan prompt. Kemudian setelah beberapa percakapan, entah kita PA terlebih dahulu, entah kita bertanya-tanya tentang Daud itu siapa, di Alkitab dia dijelaskan seperti apa. Nah setelah itu baru kita tanya, nah aku mau menggambarkan Daud nih pakai gambar, nah tolong buatkan prompt-nya. Nah setelah dari GPT baru kita generate di AI Canva atau AI Videogram atau yang lainnya untuk hasil gambarnya. Walaupun nanti hasilnya kurang baik, nah kita kembali ke GPT, hasil gambar yang dipakai prompt ini kurang baik, tolong perbaiki. Nah, yang kemudian kalaupun bercakap-cakap dengan AI atau alat-alat kurang kurang memadai, ya kita harus join ke komunitas gitu. Kita melakukan kolaborasi dan kita berkumpul di satu wadah bersama-sama belajar tentang AI ini sendiri. Nah, ini juga akan mendorong kita untuk bertanggung jawab untuk setiap hal yang kita lakukan bersama AI. Apapun yang kita lakukan di AI itu harus kita pertanggungjawabkan. Ada beberapa AI itu kalau kita setiap kali generate kita tidak bisa delete. Jadi itu akan ada di situ gitu. Jadi kalau kita generate dengan sembarangan ya apa catatan atau jejak yang kita tinggalkan juga kurang baik gitu. Nah untuk ini ya saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung ya silakan bersemangat. Kalau yang belum bergabung silakan bergabung ke komunitas AI for Church, AI for God. Ini ada WhatsApp group dan Facebook fanpage. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian kalau tanya caranya gabung gimana silakan buka situs ai.sabda.org. Nah, nanti ada di tab komunitas. Nah di situ nanti ada panduan kita mau join grup WhatsApp ataupun Facebook. Gunanya apa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk seperti ini. Di grup ini kita bisa berbagi hasil generate kita. Jadi untuk melihat respon orang lain gitu terhadap hasil generatan gambar. Contoh di sini ada beberapa, ini mungkin tentang ini ya, tentang siapa nih? Tentang Yunus. Tentang Yunus. Kalau yang ini tentang itu penulisan Alkitab sih, sejarah penulisan Alkitab, terus kemudian ini tentang Daniel dan lain sebagainya itu. Jadi ya ini mungkin di tips and trick yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara sekalian tadi tentang bagikan. Jadi itu memang jadi satu hal yang sangat asik juga ketika kita belajar bersama-sama itu. Belajar bersama-sama, mungkin saling berbagi prompt. Oh, aku kemarin mengenerate ini nih hasilnya bagus, promptnya apa, saling sharing prompt dan saling memodifikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat asik sekali gitu ketika kita punya komunitas ya, komunitas Kristen yang apalagi ini AI for Church. Jadi bagaimana memang AI digunakan untuk kekristenan itu tak. Nah, selain itu kita juga akan dapat masukan untuk kita mengenerate gambar itu dengan lebih baik. Ya. Di sini kita lihat Daniel di gua singa. Ini tidak terlihat seperti gua, tapi terlihat seperti pintu gerbang. Dan Daniel kondisinya seperti anak-anak gitu. Di sini ada beberapa masukan. Oh, matanya menyala. Ini mungkin mata singanya yang menyala ya. Mata singa. Ya, mungkin mata beberapa hewan kan juga bersinar dalam terang gitu. Nah ini ada yang komen, oh iya pakai style Disney. Nah ini yang paling penting. Masukan-masukan yang seperti ini akan membangun atau membentuk kita untuk membuat hasil generate AI yang lebih baik. Daniel ketika remaja dibawa ke Babylon sekitar tahun segini. Kemudian dijelaskan umurnya itu kira-kira umur 80 tahunan, 80 tahunan. Nah hasil generate ini kan tidak menggambarkan realitas yang terjadi yang dalam Alkitab gitu. Jadi masukan seperti ini akan membantu kita bertanggung jawab untuk generate AI yang kita lakukan. Otomatis ya tentunya diperbaiki ya prompt-nya untuk generate gambar Daniel yang lebih baik. Nah di grup ini bukan hanya gambar, tapi juga ada media-media lain yang dibagikan, audio, hasil-hasil generate lagu melalui Suno atau gambar-gambar ataupun beberapa tutorial atau yang lain-lainnya juga dibagikan di sini. Jadi ya kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dalam komunitas AI di situs ai.sabda.org di tab komunitas nanti bisa dilanjutkan untuk kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Nah selain itu kita juga sudah pernah melakukan beberapa kali presentasi yang kaitannya tentang AI dan media.
Nah, di sini ada beberapa judul yang pernah kita sampaikan: AI dan media prompting, AI dan media Kristen, AI dan musik, AI dan strategi prompting, Go Sabda studi bermedia Alkitab. Nah, ini ada dua yang pasti kita lakukan: AI dan Natal, AI dan Paskah. Nah, tahun ini kita sudah lakukan AI dan Paskah. Nah, mungkin kedepannya kita akan lakukan kembali AI dan Natal. Nah, ini bisa Bapak Ibu Saudara sekalian akses di situs ai.sabda.org atau situs live.sabda.org. Walaupun ada pertanyaan perihal generatif AI ataupun cara prompting dan lain-lainnya, nah kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam acara Office Hour AI yang dilakukan setiap hari Jumat, mungkin 1 atau 2 kali sehari. 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam 2 sebulan. kali dalam sebulan setiap hari Jumat. Nah, untuk tanggalnya ya harap Bapak Ibu Saudara sekalian bergabung di komunitas kami hingga dapat info yang lebih valid. Maksudnya bulan November atau Oktober ini nanti kapan saja. Ya. November kapan, Desember kapan. Nah, nih. Ini adalah contoh generatif gambar. Jadi dari hasil-hasil yang tadi ya, kayak acara-acara AI itu juga apa gini, kalau kita lihat ya, itu kan ada beberapa contoh yang cuplikan dari peristiwa-peristiwa di Alkitab. Semisal kayak yang gambar dari atas itu kan ada orang majus, terus kemudian ada malaikat yang menjumpai orang-orang, terus kemudian ada gambar Yesus sendiri, ada gambar gembala, dan ada gambar-gambar lainnya, kisahnya Yunus dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini bisa digunakan untuk mengenerate gambar untuk cerita Alkitab gitu. Jadi tetap harus kita yang belajar terlebih dahulu gitu sebelum kita mengenerate itu. Karena kan kita kalau nggak belajar dulu kan kita nggak tahu gitu. Gambar yang kita generate ini bener nggak sih menggambarkan kisah Alkitab, atau jangan-jangan AI bias dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi memang awalnya itu dimulai dari pemahaman kita dulu gitu terhadap firman Tuhan, terhadap cerita-cerita di Alkitab, barulah kemudian di-generate untuk memvisualkan kepada anak-anak, kepada remaja, untuk ilustrasi khotbah dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ini ya benar-benar pasrah dengan aku maunya gambar ini tolong generate-kan, enggak gitu. Tapi kita harus juga selektif itu dengan generate yang AI berikan seperti itu. Nah, selain itu juga kita dapat melihat beberapa cara penggambaran yang lebih baik. Mungkin gambar-gambar yang di atas ini akan lebih cocok untuk ilustrasi khotbah, seperti yang Mia sampaikan, ilustrasi quote gitu. Tapi juga bisa kita generate untuk yang lebih menyenangkan atau lebih sederhana. Jadi untuk anak-anak kan biasanya karakter-karakter yang stand out atau karakter-karakter yang punya ciri khas khusus, entah dari warnanya, bentuknya, itu kan akan lebih mudah diingat. Nah, AI juga bisa membantu kita dalam pembuatan ilustrasi. Kalau di sini ada apa aja nih? Itu ada ini ya, style Lego perjamuan terakhir yang paling atas. Terus kemudian ada Disney, ada Minions. Minions itu kalau nggak salah kisahnya Daniel ya. Kisahnya Daniel di-generate dalam bentuk Minions. Terus kemudian ada gambar-gambar klasik, kayak di ujung itu kan klasik. Terus kemudian yang bawah ini lebih ke pop art. Jadi bagaimana ini ya, buat anak-anak yang kecil-kecil itu masih sangat relate sekali mungkin dengan mereka. Oh, gambarnya bagus, warnanya banyak, dan sangat interaktif sekali. Nah, selain ilustrasi, kita juga bisa generate beberapa gambar yang akhirnya membuat satu cerita pendek gitu. Kalau di sini kira-kira ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu ada Yesus yang berkhotbah, kemudian ada anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, kemudian didoakan, akhirnya dibagi-bagikan. Nah, dalam ini ya Mas Bi, dalam ini pun ini menggunakan lebih dari satu AI ya. AI-nya apa aja ini? Lebih dari satu AI. Misal kayak yang generate kan jelas pakai image generator kan. Iya. Nah, terus kalau teks-teksnya ini kan kita bisa dari ChatGPT. ChatGPT misal dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya membuat cerita pendek dari kisah tersebut gitu. Terus kemudian akan diberikan skripnya oleh ChatGPT. Terus kemudian baru diinputkan ke sini juga. Jadi kayaknya ada tiga tools. Pertama ChatGPT, kedua image generator, ketiga yaitu AI untuk menggabungkan ini semua. Entah dijadikan flipbook atau dijadikan PDF. Ya, selain itu kita juga melihat perkembangan AI di bidang media yang lain, generatif lagu.
Selain lagu memang umumnya voice over, background musik. Nah, yang akhir-akhir ini kita cukup nikmati yaitu generated lagu. Nah, untuk ini kita mungkin dengar salah satu terlebih dahulu ya. Kita akan, Ya. oke, harapannya terdengar, kita akan dengar bersama-sama. Dalam gelap hati, namun hati tak gentar. Kau tak pernah jauh, kau selalu dekat. Langkahku kau pandu, jalanku kau terang. Immanuel di sini takkan tinggalkan aku. Ya, kira-kira itu. Ceritanya gimana nih generate lagu ini nih? Ya, jadi awalnya itu ada proses ya. Jadi kalau kita lihat kan ini Suno ya. Ini Suno dan Suno itu secara dasar itu punya dua cara kerja itu. Yang pertama itu ketika kita benar-benar nggak punya lirik, kita nggak punya lirik, tapi kita punya ide. Kita mau mengenerate lagu ini, stylenya seperti ini itu bisa. Jadi Suno meminta Suno untuk mengeneratekan lagu liriknya plus instrumennya itu. Tetapi kalau yang ini tadi yang Immanuel itu tadi digenerate-nya menggunakan lirik yang sudah kita ambil dari ChatGPT itu. Jadi ChatGPT minta tolong tuliskan lirik tentang Immanuel dengan gaya seperti ini. Terus kemudian ChatGPT itu memberikan bait dan juga refnya, dan juga sekalian kita minta gitu stylenya akan dibuat seperti apa ya bagusnya gitu. Terus Genre lagu. iya genre lagunya akan dibuat seperti apa gitu. Terus ChatGPT menyediakan itu. Terus kemudian baru kita inputkan ke Suno, ke prompt box-nya Suno itu. Terus kemudian kita klik generate dan muncullah lagu seperti ini. Nah, dalam pengalamannya kalau kita melakukan generate lirik dalam platform musik generatif atau lagu generatif itu unsur-unsur Kristennya itu kadang kurang. Ya. Nah, jadi kami sarankan kalau mau buat lirik atau struktur lagu itu gunakan teks generatif, entah GPT, Perplexity atau Gemini. Ya. Nah, bukan langsung aku pengen bikin lagu tentang kasih, tolong generatekan dengan nuansana kekristenan dan lain-lainnya gitu. Jangan seperti itu ya. Kita terlebih dahulu harus melakukan percakapan, entah kita PA, entah kita bertanya tentang satu latar belakang, contoh jelaskan tentang kasih secara umum, kemudian jelaskan tentang kasih dalam Alkitab, tunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang kasih, tunjukkan cerita-cerita kasih. Nah, setelah dari semua percakapan itu baru kita minta tolong simpulkan dalam beberapa kalimat sederhana. Nah, saya pengen buat lagu nih, tolong buatkan lirik dengan berapa bait, intronya seperti apa, musiknya seperti apa. Nah, hasil generate dari percakapan ini yang kita gunakan di musik generatif. Nah, itu tentunya kita bisa mengontrol ya. Maksudnya lirik yang tercipta dari AI ini kita masih bisa kita perbaiki. Kalau yang langsung dari beberapa musik platform ini, mereka langsung ke generate ke musiknya. Jadi kalaupun kita mau mau edit ulang ya, kita akan menghabiskan token kita yang saat itu. Nah, itu sedikit tips untuk kita lebih efektif dalam mengenerate lagu tentang kekristenan. Nah, jadi mau nggak mau harus kayak PA dulu ya Mas? Iya, biar PA juga bisa salah satunya. Contohnya gimana nih? Ya, kita PA ya tadi ya, kita misal ada satu perikop yang ingin kita dalami. Nah, tadi kan di Pleno 2 kan sudah belajar metode AI Square ya. Jadi udah belajar metode AI Square, nah itu langsung aja diimplementasikan. Saya mau belajar Alkitab dari misal Yohanes 3. Nah, tentang kesetiaan Tuhan dan lain sebagainya. Terus kemudian kan keluar nih hasil-hasilnya, kita PA dan lain sebagainya. Nah, kita udah PA, udah yakin hasil PA itu, oh iya nih, aku dapat sesuatu dari hasil PA ini. Terus kemudian kita buat istilahnya itu apa ya, derivatifnya. Derivatif dari hasil PA itu apa? Kita membuat quote atau membuat apa, dan salah satunya derivatifnya yaitu lagu. Jadi memang
semua itu mengalir ya, terstruktur gitu tadi, nggak tiba-tiba membuat lagu dan seperti yang Mas Tio sampaikan, nggak menjerit lagu dari ini itu, tapi kalau bisa siapkan liriknya terlebih dahulu yang benar-benar apa ya, sesuai dengan firman Tuhan istilahnya seperti itu untuk digeneritkan menjadi lagu. Jadi bukan sembarangan lagu yang kita generate, tetapi lagu yang berguna lah untuk kerohanian kita seperti itu. Nah, metode ini tentunya akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dalam membuat konten-konten media yang menggunakan AI untuk lebih baik atau untuk lebih alkitabiah. Nah, selanjutnya kita melihat bentuk media lain yang bisa kita generate melalui AI. Nah, ini salah satu generatif video. Jadi setelah gambar, audio, ya awal-awal tahun kemarin kita sudah sempat digegerkan dengan Sora. Nah, kita sudah melihat ada perkembangan dari generatif video yang lainnya bisa mengenerate video 5 sampai 10 detik. Nah, video-video ini ada beberapa channel YouTube itu ini menggabungkan beberapa scene atau durasi itu jadi satu cerita tokoh Alkitab. Nah, di sini contohnya ada Bible and Nutshell, ada cerita tentang Ayub, Esther, Samson. Ya, ini tokoh-tokoh Alkitab. Ya, kita lihat di beberapa channel ini berulang, tokoh-tokoh itu diilustrasikan. Nah, ini kita mau lihat cerita tentang tulah. 10 tulah Di Mesir. di Mesir. Ya. Hasil generate dari When Moses, who grew up in Egypt as a prince, returned from exile, he confronted Pharaoh with a very important command from God. Let my people go. But Pharaoh, who was very stubborn, said no. He didn't care that the Israelites were suffering and wanted to be free. So God sent 10 plagues to Egypt. The first plague was really strange. The Nile River, where all the water came from, turned into blood. The water became red and thick. It smelled really bad and all the fish died. People couldn't drink or use the water. It was a big problem for everyone. But Pharaoh didn't change his mind. Then God sent a plague of frogs. They came from the river and were everywhere. In houses, beds, and even in the food. The noise from all the frogs was super loud, but Pharaoh still didn't listen. After the frogs, God sent a plague of lice. They were everywhere, crawling into hair and onto skin. They made everyone itchy, even the animals. It was really uncomfortable. People tried to get rid of them, but it was impossible. Nah, ini bisa dilanjutkan nanti. Ya. Silakan explore ke masing-masing channel YouTube. Nah, selanjutnya kita juga bisa When Moses, who grew up in Egypt as a prince, Oke, baik dulu. Nah, selain itu di beberapa ini hasil dari Unhack tahun lalu Ya. yang kita juga belajar bersama-sama sebelumnya melalui Expo tahun 2023. Dari situ kita belajar bagaimana cara generate gambar, bikin cerita, bikin infografis, susun struktur dan lain-lainnya, sehingga ada beberapa produk yang jadi Yes. waktu dikerjakan di Unhack, acara setelah Expo. Ya. Kemudian tahun ini kita juga sudah menyelesaikan untuk katalog Paskah Sabda, bahan-bahan bertema Paskah dalam berbagai format multimedia plus AI yang bisa menolong Anda memaknai Paskah secara alkitabiah, variatif dan menarik. Nah, di sini ada beberapa renungan, kemudian renungan ini bukan hanya teks, kemudian di-generate jadi audio, kemudian di-generate juga jadi video klip pendek. Yes. Nah, kemudian selain itu juga ada generatif pertanyaan untuk kita mengambil pelajaran penting atau refleksi dari pelajaran yang kita dapat dari Paskah. Nehemia ada cerita nggak tentang ini? Ya, kalau untuk ceritanya sendiri, karena kan dulu juga ikut gotong royong ya. Gotong royong dalam cerita ini sih, kayak cerita kelahiran Tuhan Yesus ini jadi satu yang unik juga. Karena kalau kalau dilihat dari prosesnya itu memang teman-teman yang ikut gotong royong Unhack pada tahun lalu itu sangat antusias sekali gitu. Jadi, oh ya ini aku aku generate untuk anak sekolah mingguku supaya aku biar bisa mengajar anak-anak dengan lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi. Terus kemudian ada juga cerita Natal di Desa Tekno, ini juga satu cerita Natal yang unik ya, karena memang ini semuanya menggunakan AI ya. Jadi dari ceritanya pun juga
menggunakan AI, terus kemudian ada generative image untuk mengenerate ilustrasi di situ itu. Jadi memang keren sih itu. Teman-teman bisa menjadikan AI sebagai teman kerja yang baik. Ya, dalam pengalamannya segala sesuatu yang kita kerjakan itu bukan hanya kita nikmati sendiri tentunya, tapi kita juga bisa gunakan dalam beberapa kegiatan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin di sini ada yang guru sekolah minggu atau guru umum atau apa aja nih. Terus guru sekolah minggu. Atau Pelayan misi. pelayan misi juga bisa. Yang lainnya ataupun khotbah ataupun ya apapun bidang kita bisa menggunakan AI. Kalau di sini contohnya konteksnya adalah pengkhotbah. Nah, kita bisa gunakan AI itu untuk mengeneratif gambar, ilustrasi. Contohnya ini mau menyampaikan tentang Daud. Ini sepertinya Daud waktu akan diurapi. Jadi, tapi ada yang salah di sini. Yang salah apa nih? Apa ya? Jumlah dombanya terlalu banyak. Oh iya, betul. Padahal kan cuma 2 atau 3 ekor ya? Iya. 2 atau 3 ekor. Nah, ini harus kita perhatikan hal-hal seperti ini dalam melakukan generatif AI. Nah, dalam ilustrasi khotbah khususnya, karena apapun yang kita bagikan, harus kita pertanggungjawabkan. Salah satu cara mempertanggungjawabkannya adalah menyatakan bahwa gambar yang kita buat ini diproduksi atau dibuat melalui AI. Jadi kita sama-sama tahu kondisinya. Nah, kemudian sebagai content creator atau sebagai orang-orang yang mau memberkati secara dunia digital, story WhatsApp itu biasanya dipenuhi dengan quote-quote, entah quote ayat, entah quote tokoh-tokoh Kristen, ataupun sharing-sharing berkat. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membuat konten-konten media sosial kita dengan menjerit gambar, kemudian kita ngambil salah satu ayat yang memberkati, kemudian kita susun di platform Canva, contohnya untuk layout untuk jadi quote, kemudian kita bagikan. Ataupun kalau kita mau lebih lagi, kita bisa generate audio ayatnya, atau kita bisa ambil audio ayatnya, kita tambahkan ke gambarnya jadi video. Ataupun kita juga bisa bagikan suara dari pelajaran yang kita dapat gitu. Visualnya seperti ini. Nah, di sini saya belajar dari ayat ini tentang ini, kemudian kita ekspor jadi video juga bisa. Ataupun kalau kita sudah punya banyak beberapa bahan-bahan, entah gambar, entah video, audio, yang tentunya sudah kita cek, teksnya sudah kita cek, hasil generatifnya, kita bisa kumpulkan menjadi satu kata. Di sini konteksnya katalog Paskah. Nah, di sini apapun yang di-generate dengan AI yang sudah kita kurasi, kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan satu rekomendasi, ya semacam cheat sheet ya. Kalau biasanya Sabda setelah kelas itu sering membagikan cheat sheet. Nah, kalau di sini ya semacam cheat sheet atau katalog dari produk-produk AI media yang menolong kita untuk lebih dekat lagi kepada Alkitab. Nah, semua bahan yang kita gunakan itu tentunya sering kita lihat di media sosial. Seberapa apapun media sosialnya, mau apa nih? Media sosial itu banyak ya sekarang, kayak Instagram, TikTok, terus kemudian ada Facebook juga termasuk itu, walaupun udah lampau ya, Ya, ada banyak platform media sosial. Semakin banyak platform media sosial juga semakin banyak format media yang kita lihat di sana. Bahkan Twitter yang awalnya hanya teks, sekarang kita lihat perkembangannya bukan hanya teks saja, tapi juga ada beberapa format media yang didukung. Nah, di sini kita melihat peran multimedia dalam sosial media. Nah, kita lihat apapun yang tampil di media sosial itu adalah multimedia. Nah, perkaranya multimedia apa yang mereka lihat? Ya, kita tahu penggunaan device kita masing-masing ya. Nah, dalam perkembangannya media ini berkembang dari zaman ke zaman. Dari awal, kalau ini dua loh batu. Sewaktu Musa naik ke Gunung Sinai, akhirnya dapat 10 perintah. Kemudian ada perkembangan zaman lagi menjadi media cetak, di mana Alkitab yang dicetak pertama, akhirnya bisa dibaca banyak orang. Kemudian ada media penyiaran, entah itu radio, televisi. Nah, sekarang eranya era digital. Jadi semuanya udah media digital. Nah, perkaranya apa yang kita bagikan di media digital? Konten multimedia secara umum kah atau konten multimedia Kristen?
Nah, ke depannya seiring dengan perkembangan teknologi, baik melalui proses produksinya yang lebih mudah ataupun teknologi yang lebih berkembang, AI sekarang untuk gambar aja sudah banyak sekali ya. Canva ada, Midjourney ada, Leonardo ada, Ideogram ada banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk mengenerate satu bentuk media. Kemudian medianya juga harus menyokong konten atau materi yang kita sampaikan. Tujuannya adalah apapun yang kita bagikan ke media sosial itu bisa mentransformasi orang. Contohnya seperti kita membagikan penguatan-penguatan iman gitu. Mungkin beberapa orang yang lihat story kita dalam kondisi yang kurang baik, waktu melihat quote atau story kita, mereka merasa terberkati dan kebangun kembali iman mereka. Nah, masa depan multimedia jelas makin banyak multimedia, makin banyak hal yang harus kita lakukan. Mengumpulkan, mengkurasi. Setelah kita mengumpulkan, mengkurasi bahan-bahan media yang di-generate oleh AI, kita bisa olah itu menjadi salah satu bahan ajar di akademi. Jadi kita bisa PA, entah kita bisa belajar bersama-sama tentang pemahaman tokoh ataupun hal-hal kekristenan yang lainnya. Tentunya ini juga bukan kita lakukan sendiri, tapi bersama-sama. Nah, untuk itu, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Masih ada beberapa sesi ke depannya. Masih ada Kapitas Lekta lagi dan Pleno yang terakhir. Nah, kita sudah belajar bersama-sama dari tadi pagi hingga sekarang. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian tertinggal, kita bisa akses media dokumentasinya di mana nih? Di YouTube Sabda Alkitab. YouTube Sabda Alkitab dan situs ai.sabda.org tentunya. Ya, betul. Nah, kita next week ya minggu depan akan ada Unhack. Jadi ini jadi satu event juga bagaimana bisa dibilang lanjutan dari Expo ini, dan kita di Expo kan sudah belajar banyak sekali AI gitu. Nah, di acara Unhack God's Family ini kita sama-sama benar-benar hands on ya. Hands on, kita membuat produk, ada beberapa kategori ya di sini, yaitu tentang konten, kita membuat konten media AI, terus kemudian family resource dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan yang akan kita generate gitu, akan kita buat sehingga jadi satu produk gitu, dan ini akan berguna ya untuk masyarakat Kristen Indonesia pastinya dengan tema yaitu God's Family seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara juga daftar ya di event ini. Sangat senang sekali dan sangat fun. Kita bisa bekerja sama dengan AI dan juga dengan teman-teman kita untuk sama-sama menciptakan resource center yaitu tentang God's Family. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan buka situs ai.sabda.org. Di situ ada tab event. Nah, informasi lebih lengkapnya ada di sana. Demikianlah presentasi dari kami. Harapannya apa yang kami sampaikan ini juga menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pelayanan digital. Ya. Ada penutup dari ini? Ya, ini AI bisa sangat powerful, jadi benar-benar gunakan AI sebagai penolong supaya AI ini bisa sangat kuat sekali gitu, sangat power sekali untuk pelayanan kita, dan gunakan AI yang sangat powerful itu untuk membantu menolong kita dalam pelayanan, khususnya untuk media. Khususnya juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. AI for God. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.